Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 22 Dzulqa'dah 1437 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2016. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Bapak Ibu masih ingat yang lalu kita bahas apa? Yang lalu kita membahas tentang sabar. Dan sekarang gandengannya sabar yaitu syukur. Itu tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya dua sayap. Yang satu sabar dan yang satu lagi syukur. Insyaallah sabar sudah kita bahas panjang lebar. Hari ini atau malam ini kita bahas syukur. Apa sih syukur itu? Syukur itu apa? Biasanya kita akan mengartikan syukur itu adalah berterima kasih. Syukur itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu adalah memuji Allah. Memang benar ini adalah syukur, tapi belum lengkap. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa syukur itu? Ya. Di sini disebutkan syukur itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rasa terima kasih kepada Allah. Ia mengucapkan kepada Allah karena terlepas dari mara bahaya dan seterusnya. Intinya adalah berterima kasih kepada Allah. Itu betul syukur, tapi belum lengkap. Para ulama mengatakan agar syukur itu lengkap, maka ada 3 rukun syukur. 3 rukun syukur. Yang pertama-tama adalah asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Jadi hati kita meyakini bahwa semua nikmat ini dari Allah. Kita selamat dari bencana karena Allah. Hati kita meyakini itu. Yang kedua adalah asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan, yaitu kita memuji Allah. Allahumma lakal hamdu wasyukru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pujian-pujian yang lainnya. Dan Allah itu suka dipuji karena memang Allah layak dipuji, karena Allah memang maha terpuji. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota tubuh. Yaitu nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah kita pergunakan untuk taat, bukan untuk maksiat. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan,
syukur dengan perbuatan anggota tubuh. Kalau kita sudah melakukan 3 rukun syukur ini, berarti kita sudah benar-benar bersyukur. Luar biasa. Kita berarti menjadi orang yang bersyukur. Syukur ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah belum cukup. Sementara nikmatnya dipergunakan untuk maksiat atau yang lainnya, berarti belum syukur. Syukur ini fadilahnya luar biasa. Coba nanti Bapak Ibu buka di surat An-Nisa ayat nomor 147. An-Nisa 147, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Buat apa Allah menyiksa kamu kalau kamu bersyukur dan kamu beriman? Jadi salah satu resep supaya kita tidak diadab Allah itu adalah apa? Bersyukur, syukur dan iman. Kalau iman insya Allah kita termasuk orang beriman. Ya, tinggal syukurnya, sudah syukur atau belum? Lah di ayat ini disebutkan kalau kita syukur, Allah nggak mungkin mengadab kita. Yang menjadikan orang diadab itu karena dia tidak syukur, kena bencana, berbagai macam bencana. Jadi Allah tidak mungkin mengadab kita. Buat apa Allah mengadab kita kalau kita sudah syukur dan kita sudah beriman? Syukur dan iman. Kemudian juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilih para nabi, memilih para rasul, memilih orang-orang tertentu. Karena apa? Karena mereka itu pandai bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin dipilih Allah, kita harus pandai bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat nomor 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Ya, ini orang-orang kafir itu protes kepada Allah. Kenapa ini orang-orang ini kok dipilih, diberi nikmat, kok bukan kami? Ya, orang-orang kafir itu protes. Kenapa yang dipilih kok Nabi Muhammad SAW? Kenapa yang dipilih fulan kok bukan kami? Apa jawaban Allah? Bukankah Allah lebih tahu orang yang bersyukur? Artinya apa? Dipilih oleh Allah karena dia bersyukur. Jadi kalau kita ingin Bapak Ibu dipilih oleh Allah, jadi orang-orang istimewanya Allah, jadi kekasih Allah, maka kita harus pandai menjadi orang yang bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 2 kelompok. Sebagaimana di dalam surat Al-Insan ayat nomor 3. Surat Al-Insan ya. Surat Al-Insan ini sunnah dibaca setiap subuh hari Jumat. Jadi sholat subuh hari Jumat itu sunnah. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca As-Sajdah semuanya. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Insan semuanya. Itu sunnah. Itu sunnah ya. Jadi bukan As-Sajdah dibagi 2 ya. Itu mungkin karena makmumnya belum siap kepanjangan. Padahal itu sunnah. Itu sunnah. Allah membagi manusia menjadi 2 kelompok. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberi petunjuk jalan kepada manusia itu, maka manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Dia menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Kufur itu lawannya syukur. Kufur itu lawannya syukur. Karena itu mohon maaf ibu-ibu, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Ketika Rasulullah melihat neraka, apa kata beliau? Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum
wanita. Jangan salah paham ya, ini bukan diskriminasi. Ini Rasulullah bukan menjelek-jelekkan wanita, bukan menjatuhkan wanita, tapi beliau bicara fakta, realita nyata. Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Kenapa ya Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hunna yakfurnal ashir." Karena mereka itu kufur kepada suaminya. Artinya tidak pandai bersyukur, terutama kepada suami, tidak pandai berterima kasih kepada suami. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya suami itu berbuat baik sepanjang masa. Lalu ada satu kesalahan, istrinya mengatakan apa? Demi Allah, kamu tidak pernah berbuat baik kepadaku. Kebaikannya selama ini dilupakan semuanya. Ya, subhanallah. Jadi hati-hati. Jadi syukur ini lawannya adalah kufur. Walaupun bukan kafir keluar dari Islam, tapi di sini kafir maknanya lain. Kafir adalah tidak pandai bersyukur, tidak pandai bersyukur, kufur. Kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat nomor 7. Ini ayatnya sering dibaca kalau kita bicara masalah syukur, yaitu wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini pengumuman dari Allah, ibu-ibu. Ini Allah membuat pengumuman ya, maklumat dari Allah. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan. Apa pengumumannya Allah? La in syakartum, jika kamu benar-benar bersyukur, la azidannakum. Itu oleh Allah diberi dua penekanan, ada lam taukid, ada nun taukid. Maknanya adalah jika kamu telah benar-benar bersyukur, sungguh pasti kami akan menambah untuk kamu. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah benar-benar bersyukur, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, Allah janji sungguh pasti kami akan menambah nikmat untukmu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah benar-benar bersyukur, tunggu saja ditambah nanti nikmatnya oleh Allah. Ditambah. Ini fakta, realita nyata. Tapi sebaliknya pengumumannya Allah lanjutannya adalah wala ing kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, enggak syukur, sesungguhnya azabku adalah amat sangat ya pedih, amat sangat keras, amat sangat berat. Subhanallah. Jadi syukur ini adalah amalan yang luar biasa. Tapi syukur itu tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah kita bahas, orang itu ada kalanya susah, ada kalanya seneng. Kalau susah, apa amalannya? Kalau susah, amalannya adalah sabar. Kalau seneng, amalannya adalah syukur. Kalau miskin, amalannya apa? Sabar. Kalau kaya, amalannya adalah syukur. Nah, miskin sabar dan kaya syukur, gampangan mana? Yang sulit yang mana? Miskin sabar, kaya syukur. Yang gampang yang mana? Yang sulit yang mana? Yang gampang yang mana? Yang gampang itu miskin sabar. Itu gampang. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Sabar gak sabar, ya tetap melarat. Tidak ada pilihan. Kalau sabar hidupnya tenang. Kalau tidak sabar tambah loro kabeh. Wis melarat gak sabar tambah loro kabeh. Nah yang berat itu adalah kaya dan syukur. Itu berat. Karena orang kaya punya pilihan, bisa bersyukur, bisa tidak bersyukur. Berat sekali itu. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kunna ubtulina fid dharra fasabarna wa ubtulina bis sarra falam nasbir. Kami dulu diuji dengan susah, kami sabar, berhasil. Tapi ketika kami diuji dengan senang, kami tidak sabar,
Kami tidak syukur, banyak yang gagal. Ya. Kemudian, nah sekarang ini ada satu faedah Bapak Ibu sekalian. Faedahnya itu, Allah itu di dalam Al-Quran sering menyebutkan Allah memberi karunia, Allah mengampuni, Allah menerima taubat bagi siapa yang dikehendaki. Itu selalu ada kata-kata bagi siapa yang dikehendaki. Jadi nggak mesti kan, berarti kan bagi siapa yang dikehendaki. Contohnya ya di surat At-Taubah ayat nomor 28. At-Taubah 28. Di sana Allah berfirman, "Fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya." Maka Allah akan memberikan kepada kamu kecukupan dari karunia-Nya jika Allah menghendaki. Berarti tidak semuanya, tidak mutlak. Kalau Allah menghendaki. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 40, wa yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, tidak semuanya. Kemudian di surat At-Taubah ayat 15, wa yatubullahu ala man yasha. Dan Allah menerima taubat siapa yang dikehendaki. Semuanya ada kata-kata yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Allah. Berarti enggak semuanya kan? Tergantung yang dikehendaki Allah. Tapi ketika Allah bicara orang yang syukur, apa kata Allah? Tanpa ada kata-kata yang dikehendaki. Semua orang syukur pasti oleh Allah diberikan balasan kebaikan, tanpa kecuali, tanpa ada kata kehendaki. Di antaranya di surat Ali Imran ayat nomor 145. Ali Imran 145, wasanajzish syakirin. Kami pasti memberikan balasan kebaikan kepada semua orang yang bersyukur tanpa kecuali. Jadi syukur ini amalan yang hebat Bapak Ibu sekalian. Jadi orang syukur itu pasti oleh Allah diberi ganjaran besar baik. Nah, iblis itu musuhnya Allah, laknatullah alaih. Iblis itu tahu keutamaan syukur. Iblis tahu betapa besarnya keutamaan syukur. Karena itu di antara fokus godaannya iblis supaya manusia tidak bersyukur. Itu fokus godaannya iblis. Kalau kita buka di surat Al-A'raf ayat nomor 17. Ya, Al-A'raf 17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini ketika Allah berbicara dengan iblis kan? Kan iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam, lalu oleh Allah diusir dari surga, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Kemudian iblis berjanji akan goda manusia. Apa kata iblis? "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ini ancamannya iblis. Kemudian, aku wahai Allah akan goda manusia dari segala penjuru. Aku akan datangi manusia dari arah depannya. Aku akan goda dia dari belakang. Aku akan goda dia dari samping kanan. Aku akan goda dia dari samping kiri. Sehingga engkau dapati kebanyakan mereka ya Allah tidak bersyukur lagi. Jadi artinya iblis itu akan menggoda kita dari semua arah, semua jalan, supaya kita tidak bersyukur. Lalu diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini ya. Tadi yang pertama kan godaan dari arah mana? Dari arah depan, yaitu kita dijadikan ragu-ragu terhadap akhirat. Nah, ini sekarang banyak Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kan fitnah luar biasa, banyak orang imannya goncang. Bener akhirat iku ono. Nah, banyak orang ragu-ragu sekarang ini. Akhirnya ragu-ragu, dia berusaha memuaskan di dunia sepuas-puasnya, rugi, akhirat gak ono, mati mari. Itu godaan supaya kita ragu-ragu terhadap akhirat. Godaan dari arah belakang supaya kita cinta dunia, hubbud dunia.
Godaan dari samping kanan, urusan agama kita dibuat kacau. Agamanya dibuat kacau. Godaan dari arah kiri, ya, supaya kita suka berbuat maksiat. Di sini tidak disebutkan godaan dari arah atas, karena arah atas itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil di sini adalah bahwasanya iblis itu fokusnya menggoda kita supaya kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian rumah tangga rusak gara-gara salah satu dari suami istri tidak pandai bersyukur. Kalau kita kepingin yang sempurna di dunia, tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya ada di surga. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Yang penting semua berjalan di atas jalur yang benar. Sudah, kurang lebih gitu kan. Kalau enggak syukur, rumah tangganya berantakan. Istri enggak syukur, banyak nuntut, rumah tangga bisa rusak. Suami juga enggak syukur, banyak nuntut kepada istri di luar kemampuan istri, rumah tangga bisa rusak. Syukur ini penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang salafus saleh itu ketika tawaf doanya apa? Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan yang sedikit. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan yang sedikit. Lalu orang-orang heran, "Loh, kenapa kamu doanya kok gitu? Minta dijadikan Allah termasuk golongan yang sedikit." Lalu dia bawakan dalilnya. Dalilnya di surat Saba ayat nomor 13, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit di antara kita yang pandai bersyukur. Kita yang dapat nikmat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nikmat dari Allah kepada kita ini banyak. Kalau kita mau ngitung-ngitung nikmat Allah, nikmat yang paling besar nomor satu apa Bapak Ibu? Nikmat iman. Di dunia ini ada sekitar 6 miliar manusia, tidak semuanya beriman. Dan ternyata kita dipilih Allah masuk yang beriman. Nikmat luar biasa ini. Yang kedua nikmat apa? Yang kedua itu nikmatus sunnah, yaitu kita dijadikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang beriman yang masih belum menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang luar biasa. Apalagi nikmat yang besar, nikmatul ilmin nafi. Kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Nikmat yang luar biasa. Apalagi nikmat yang besar, nikmatus sihah wal afiyah. Kita diberi oleh Allah sehat wal afiyat, selamat sejahtera. Sehat itu mahal, bukan main. Kalau kita perinci nikmatnya Allah banyak. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, wah nikmatnya luar biasa. Nikmatnya mata, nikmatnya telinga, nikmatnya hidung, nikmatnya semuanya. Banyak nikmat Allah. Tinggal kita mau syukur atau tidak syukur. Tapi kata Allah, kebanyakan atau sedikit yang syukur, kebanyakan tidak syukur. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahmatullahi alaihima disebutkan bahwasanya beliau itu salat tahajud sampai kakinya bengkak. Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tahajud sampai kakinya bengkak. Lalu Ibunda Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Padahal Anda tidak punya dosa. Allah telah mengampuni semua dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Anda orang suci ya Rasulullah, bersih dari dosa. Kenapa Anda sholat tahajud sampai kakinya bengkak ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan
syakura? Apa tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jadi artinya di antara bentuk syukur itu adalah banyak ibadah. Ibadah itu adalah di antara bentuk syukur. Saya salat sampai bengkak ini saya bersyukur kepada Allah. Saya dapat nikmat dari Allah banyak. Di antara nikmatnya adalah Allah mengampuni dosa saya. Tambah rajin ibadah. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yarda 'anil abdi ya'kulul aklah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu asy-syarbah fayahmadu 'alaiha." Sesungguhnya Allah itu ridha kepada seorang hamba ketika hamba itu makan lalu memuji Allah karena diberi makan. Ketika dia minum lalu dia memuji Allah karena diberi minum. Hadis ini Bapak Ibu ada dua pengertian. Pengertian pertama itu adalah selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu amalan yang luar biasa itu, jangan dikira biasa. Itu amalan yang luar biasa. Allah ridha kepada kita. Jadi setelah kita makan kita bilang apa? Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan saya makan. Kalau kita mau lengkap bagaimana doanya yang sahih? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Saya diberi Allah makan seperti ini, pada saya enggak punya kekuatan, enggak punya daya upaya. Ya terima kasih kepada Allah. Diberi rezeki seperti ini. Setelah minum baca alhamdulillah. Allah ridho. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menafsirkan hadits ini secara harfiah, cara zahirnya. Makan satu suapan alhamdulillah. Makan satu suapan lagi alhamdulillah. Makan satu suapan lagi alhamdulillah. Minum seteguk alhamdulillah. Minum seteguk alhamdulillah. Minum seteguk alhamdulillah. Allah ridho. Jadi ada amalan-amalan Bapak Ibu kita anggap sepele, tapi ternyata besar itu. Jadi selesai makan alhamdulillah. Selesai minum alhamdulillah. Mendapat ridho Allah. Dan ridho Allah itu adalah perkara yang sangat besar, ganjaran yang paling besar. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat nomor 72, waridwanum minallahi akbar. Orang yang dapat keridhaan dari Allah berarti dia mendapat ganjaran yang paling besar. Karena apa? Syukur. Salah satu bentuk syukur. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala seorang khalifah yang dikenal keadilannya. Bahkan para ulama menyebut beliau termasuk khalifah yang kelima di kalangan al-khulafa ar-rasyidun. Beliau mengatakan apa? Qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan cara bersyukur kepada Allah. Jadi maksudnya beliau Bapak Ibu sekalian, kalau kita dapat nikmat dan kita ingin nikmat itu enggak lepas dari kita, caranya adalah diikat nikmat itu. Bagaimana cara ngikatnya? Yang banyak bersyukur, tidak akan lepas nikmat itu. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, nikmat itu segera akan lepas. Bahkan bukan hanya nikmatnya kita ikat, berdasarkan ayat tadi itu, nikmatnya oleh Allah ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Kemudian berikutnya lagi adalah ada ucapan dari salah seorang salafus saleh. Panggilannya itu Abul Mughirah. Salah seorang salafus saleh panggilannya Abul Mughirah. Pagi-pagi dia ditanya oleh temannya, "Kaifa asbahta ya Aba Muhammad?" Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Abu Muhammad? Jawabannya apa? Asbahna mughraqin fin ni'am, ajizin 'anis syukur. Yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna wa natamaqqatu ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Pagi hari ini kami tenggelam dalam nikmat dan kami tidak mampu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita cinta kepada Allah dengan nikmat yang selalu turun, padahal Allah tidak butuh dengan kita.
Sementara kita selalu membuat Allah murka. Maksiat kita selalu naik kepada Allah, padahal kita butuh kepada Allah. Jadi kata beliau, kita tenggelam dalam nikmat dan kita nggak mampu bersyukur, iya kan? Allah butuh kepada kita atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah selalu nurunkan nikmatnya kepada kita supaya kita cinta kepada Allah, padahal Allah tidak butuh kepada kita. Sementara kita yang butuh Allah, kita selalu berbuat maksiat, maksiat kita selalu naik kepada Allah yang membuat Allah murka. Ternyata Allah tetap nurunkan nikmatnya kepada kita. Luar biasa ini. Jadi maksiat kita naik, mestinya Allah marah. Ternyata kebaikannya Allah tetap turun. Mestinya kita cinta. Kemudian berikutnya lagi, ya, ini ada nasihat Bapak Ibu sekalian dari salah seorang salafus saleh, namanya Syureh. Ini nasihat terutama bagi orang yang mendapatkan musibah, mendapat bencana. Barangkali ada di antara kita yang sedang mendapat bencana, ini nasihatnya bagus untuk menghibur diri. Kata Syureh rahimahullahu taala, ma usiba 'abdun bi musibah illa kana lillahi 'alaihi fiha thalathu ni'am. Tiadalah seorang hamba mendapat musibah melainkan di dalam musibah itu ada 3 nikmat Allah. Aneh kan? Kena musibah, di dalam musibah itu ada 3 nikmat Allah. Apa 3 nikmat Allah itu? Yang pertama-tama, alla takun kanat fi dini. Ya. Musibah itu tidak menimpa agama. Ya kan? Agama tidak sampai goncang, iman tidak sampai goncang. Ini nikmat yang pertama. Kalau musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah kesehatan, biasa, semuanya kena itu. Yang penting tidak mengenai agama musibah itu. Karena itu diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kalau Engkau memberi musibah kami ya Allah, janganlah musibah menimpa agama kami ya Allah. Jangan sampai agama ini rusak. Ini nikmat yang pertama. Musibah tidak menimpa agama. Yang kedua, ya, wa alla takun a'dham mimma kanat. Musibah itu tidak lebih besar dari yang telah terjadi. Maksudnya apa? Kalau orang kena sakit flu, dia bilang apa? Alhamdulillah cuman flu, enggak kena stroke. Nah, itu kan. Tidak lebih dari yang terjadi. Misalnya kecelakaan, tangannya patah 1, alhamdulillah yang patah cuma 1, enggak 2. Gitu kan? Jadi tidak lebih besar dari yang terjadi. Yang ketiga, wa annaha la budda kaina faqad kanat. Musibah ini pasti terjadi karena telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz dan sekarang sudah terjadi. Berarti nanti tidak ada lagi. Nah, gitu kan? Ini pasti terjadi dan terjadinya sekarang. Berarti sudah selesai kan? Beres. Subhanallah. Ini namanya pandai berpikir positif. Orang kalau kayak gini Bapak Ibu tidak pernah susah hidupnya, senang terus. Karena dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Bapak Ibu pernah tahu tidak ceritanya seorang menteri itu? Menteri ini paling senang bilang apa? Al khiratu fi makhtarahullah. Pilihan terbaik adalah pilihannya Allah. Saya pernah cerita atau belum di sini? Pernah? Belum ya? Ada seorang menteri Bapak Ibu sekalian. Menteri ini Masya Allah selalu husnudzon kepada Allah, selalu prasangka baik kepada Allah. Menteri ini selalu mengatakan al khiratu fi makhtarahullah. Pilihan terbaik adalah pilihan Allah. Apapun yang terjadi dia selalu bilang gitu. Pada suatu hari sang raja ngiris sesuatu, tangannya kena. Tangannya luka parah. Menterinya dipanggil, maksudnya raja supaya menghibur gitu kan. Ini orang dekatnya raja. Ternyata menteri malah mengatakan al khiratu fi makhtarahullah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Tersinggung rajanya. Dianggap raja dia ini apa? Ngapok-ngapokkan. Iya, ngapok kan gitu kan. Bahasa Indonesianya ngapok-ngapokkan itu apa Bapak Ibu?
Apa bahasa Indonesianya? Apa? Syukur-syukurkan gitu. Oh, tambah parah itu. Mungkin tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Yang ada cuman bahasa Jawa. Akhirnya sang raja memutuskan masukkan menteri ini ke dalam penjara. Tidak punya akhlak, masa raja dikapokkan gitu. Masuk penjara menterinya. Kemudian suatu hari sang raja ini dengan rombongannya berburu. Karena raja ini senang berburu. Berburu, ngejar binatang, masuk wilayahnya orang. Ditangkap oleh mereka rombongan ini. Ditangkap. Ya. Dan mereka punya kebiasaan mempersembahkan orang untuk berhala. Diperiksa. Ya kan? Diperiksa. Ketika raja ini diperiksa, ya, ternyata ada cacatnya. Karena syaratnya tidak boleh ada cacatnya, harus sempurna. Ternyata raja ini kemarin tangannya kena pisau sehingga cacat tangannya. Wah, ini tangannya ada cacat dah, tidak boleh, dah. Dilepas orang ini. Dilepas akhirnya, tidak jadi dipersembahkan tumbal buat Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu warga negara asing ya. Tapi masuk Indonesia tidak apa-apa, aneh kan. Ya. Padahal kalau kita masuk wilayah Nyi Roro Kidul Bapak Ibu, kita dibawa pergi. Kalau kita ke pantai selatan itu kan masuk wilayah Nyi Roro Kidul nggak boleh. Dia nggak terima warga negara Indonesia. Harus punya paspor khusus kerajaannya Nyi Roro Kidul. Tapi anehnya Nyi Roro Kidul dengan seenaknya masuk negara kita Indonesia tanpa paspor. Ibu paham atau enggak? Enggak paham? Alhamdulillah. Ya. Jadi rajanya dilepaskan, tidak jadi dibuat tumbal karena ada tangannya cacat kena pisau tadi. Langsung rajanya ingat menteri. Oh, betul jari Pak Menteri itu ya. Pilihan terbaik adalah pilihannya Allah. Coba tanganku gak kena lading, aku wis entek. Dikekno Nyi Roro Kidul. Itu. Lah sedangkan menteri ketika dimasukkan penjara kata menterinya apa? Al-khiratu fi makhtarahullah. Pilihan terbaik adalah pilihannya Allah. Nyantai aja menteri ini. Langsung raja pulang ke kerajaannya, keluarkan menteri itu dari penjara. Ternyata betul omongannya menteri ini. Keluar dari penjara, ya bilang gitu lagi menterinya. Al-khiratu fi makhtarahullah. Pilihan terbaik adalah pilihannya Allah. Masya Allah, luar biasa. Orang kayak gini Bapak Ibu sekalian tidak pernah hidup susah. Mau di kota, mau di desa, mau di gunung, mau di laut, mau di hutan, mau di padang pasir, mau di udara, mau di mana-mana, tidak bisa susah. Karena dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Ya. Ini sebenarnya ya saya lanjutkan aja ya, tinggal sedikit. Ada salah seorang salafus saleh namanya Yunus bin Ubaid, ya. Beliau bercerita ada seorang namanya Abu Tamimah. Abu Tamimah ditanya, "Kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini?" Abu Tamimah mengatakan, "Pagi ini aku berada dalam dua nikmat. Aku tidak tahu yang lebih afdal dua nikmat itu yang mana. Yang lebih afdal yang mana? Nikmat yang pertama adalah dosa-dosaku ditutupi oleh Allah, sehingga tidak ada orang yang tahu dosa-dosaku. Tidak ada orang bisa menjelek-jelekanku karena dosa-dosa itu ditutupi oleh Allah. Ini nikmat. Yang kedua adalah Allah menjadikan orang-orang cinta kepadaku. Padahal kalau mereka tahu siapa aku, tidak mungkin mereka cinta kepadaku. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat pertama apa? Dosa kita ditutupi Allah, sehingga orang tidak bisa mencela kita. Yang kedua, Allah menjadikan orang cinta kepada kita, karena orang belum tahu siapa sebenarnya kita, karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang muji kita itu Bapak Ibu, bukan karena kita baik, tapi karena apa? Dosa kita ditutupi Allah. Kalau enggak ada orang mau sama kita. Sampai-sampai para salafus saleh bilang kalau dosa itu ada baunya. Dosa ada baunya, bau kita enggak enak. Enggak ada orang berani di samping kita, baunya enggak enak. Tapi ditutupi oleh Allah dosa kita. Dan kita berharap nanti hari kiamat ya,
dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ditutupi, di akhirat diampuni. Ada lagi namanya istidraj. Istidraj ini kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman di surat Al-Qalam ayat 44, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj dia dari arah yang tidak dia sadari. Apa itu istidraj? Ya, para salafus saleh mengatakan kullama ahdatsu dzamban ahdatsa lahum nikmah. Semakin berbuat dosa, semakin mendapat nikmat. Ini hati-hati. Itu namanya apa? Istidraj. Sehingga kadang orang tidak merasa berbuat salah. Dia dolim. Tapi nikmat Allah datang terus kepada dia. Sehingga dia tidak pernah merasa salah. Ini hati-hati. Namanya istidraj. Dilulu oleh Allah. Dibiarkan dulu oleh Allah. Ya. Maksiat terus, nikmat jalan terus. Oh, hati-hati. Nanti pas saatnya oleh Allah disikat habis. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sudah masuk waktu Isya ini. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, monggo silakan. Monggo. Ya, amalannya itu ada. Supaya kita selamat dari godaan setan, amalannya ada. Yang mengatakan setan sendiri. Jadi setan itu Bapak Ibu menerangkan kepada kita pengapesannya. Pengapesannya setan. Apa pengapesannya setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan tidak bisa menembus orang yang ikhlas. Tidak bisa tembus setan. Orang ikhlas, setan tidak bisa nembus dia. Nah, cuman bagaimana ikhlas? Wah, ini berat Pak ikhlas itu Pak. Insyaallah kalau kita bicara ikhlas, ya, sekarang jam berapa? Jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai jam 10 pagi. Iya. Karena saya ada rekaman ceramah khusus bahas ikhlas, ya, dalam 15 kali pertemuan. Khusus bahas ikhlas. Itu judulnya Ilmu Ikhlas. Itu ada, bisa didengarkan rekamannya di kajian.net. Atau bisa datang Bapak Ibu ke RDI minta dikopikan. Ya, judulnya Ilmu Ikhlas. Itu hanya bahas ikhlas 15 jam. 15 kali pertemuan. Ikhlas itu luar biasa. Karena itu setan gak bisa nembus orang yang ikhlas. Gak bisa tembus. Yang bilang setan sendiri. Aku akan goda semua hambamu ya Allah. Kecuali orang yang ikhlas. Gak bisa goda aku. Gak bisa masuk. Sehingga ada yang mengistilahkan orang ikhlas itu adalah zero. Zero itu ibaratnya angka 0. Berapapun dikali 0 hasilnya adalah 0, kalah kabeh. Nah itu ikhlas. Wong ikhlas gak iso kalah Pak. Orang ikhlas tidak bisa terkalahkan. Nah cuman ikhlas itu bagaimana gitu loh. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin. Beliau itu mujahadah sekitar 12 tahun. Mujahadah 12 tahun Pak. Bukan 1 bulan 2 bulan Pak. Mujahadah itu melatih diri untuk ikhlas. Keras kepada dirinya supaya jadi orang ikhlas. 12 tahun kurang lebih. Kata beliau apa? Ternyata ikhlas itu sulit. Saya sudah berusaha ikhlas, muncul di sini tidak ikhlas. Di sini saya tutup, muncul di sini. Sini saya tutup, muncul di sini. Memang harus perjuangan. Tapi kita bisa insya Allah. Tapi itu tadi perjuangan terus. Jadi resepnya supaya kita selamat dari godaan setan, kita harus berusaha jadi orang yang ikhlas. Nanti kapan-kapan Pak kita bicara ikhlas, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi atau cukup? Kemudian kita ini mau masuk 10 hari Dzulhijjah Bapak Ibu. Ya, 10 hari pertama Dzulhijjah itu hari-hari yang paling afdal.
Amal soleh yang kita kerjakan di sana itu sangat Allah cintai. Mari kita 10 hari pertama Dzulhijjah yang banyak amal soleh. Di antaranya kalau bisa puasa 9 hari. Kalau bisa, kalau tidak bisa yang banyak puasa, minimal puasa hari Arafah, takbiran, kemudian juga menyembelih hewan kurban dan amal-amal soleh yang lainnya. Itu dulu aja. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.